ketika disorot oleh cahaya yang waktu itu masih menggunakan cahaya lentera, ada seekor anjing. Anjing ini ukurannya tapi nggak seperti anjing pada umumnya. Terlihat lebih besar dan anjing ini mulutnya menganga ke atas. Sekitar 1 jam kemudian, ketika ibunya Fahri dan juga Fahri ini bersiap untuk tidur, tiba-tiba ada suara langkah. Sok, sok, sok. Di situ ibunya ini sudah curiga. Kok kayaknya ada sesuatu yang mendekat ke rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Fahri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman mungkin masih ada yang ingat di beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian yang sempat viral di media sosial, yaitu tentang adanya buaya di Sungai Mahakam yang terlihat mengantarkan jenazah balita. Nah, kejadian ini terjadi di Kalimantan dan ceritanya sempat viral beberapa waktu yang lalu. Jadi cerita yang akan kami bagikan, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Fahri. Fahri ini bercerita bahwa dulu pada masa-masa kecil, dia dan keluarga sempat tinggal di sebuah daerah terpencil, persis di pinggiran Sungai Mahakam. Jadi dari Samarinda harus menuju ke Kecamatan Sanga-Sanga dan dari sana kita harus melalui hutan-hutan yang lebat sekali. Di hutan-hutan ini masih banyak sekali ditemukan kera-kera dan juga binatang buas. Nggak jauh dari sana, rumah Fahri itu berdiri seperti rumah panggung, persis di pinggiran Sungai Mahakam. Nah, kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 90. Jadi Fahri mendapatkan cerita ini dari orang-orang terdekatnya atau saksi-saksi yang mengalami kejadian pada waktu itu. Jadi pada saat Fahri ini masih ada dalam kandungan, ibunya Fahri itu sempat mengerang kesakitan. Dari situ semua keluarganya ini manggil dukun beranak yang ada di sana. Nggak lama setelah itu, seorang dukun beranak pun datang dan mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, hal itu terjadi mulai dari jam 3 sore sampai jam setengah 8 malam. Ternyata ibunya ini belum berhasil melahirkan. Jadi pada waktu itulah bapaknya Fahri yang kebetulan waktu itu ada di sana dan juga ada paman dan bibinya Fahri, mereka ini langsung berpendapat bahwa ini pasti ada sesuatu. Coba kamu panggilkan seseorang yang bisa menangani hal tersebut. Jadi ada seorang bapak-bapak, beliau itu bisa dikatakan orang pintar yang ada di sekitar sana. Jadi untuk memanggil si orang ini diperlukan waktu sekitar 2 jam lebih. Jadi sekitar jam 10-an malam barulah si bapak-bapak ini datang. Beliau itu langsung melakukan sebuah ritual. Jadi di sana suasananya ini semakin tegang. Sementara ibunya Fahri waktu itu terus mengerang kesakitan. Nah, semakin malam, sekitar 1 jam setelah si orang ini melakukan ritual-ritual, pengakuan dari si bapak-bapak ini
pengakuan dari si orang pintar ini, dia memasuki sebuah ruangan yang gelap. Di situ hanya ada ibunya Fahri dalam posisi tertidur dengan perut yang masih membesar, dan di samping ibunya itu berdiri seorang kakek-kakek tua, dan matanya itu melotot ke arah si orang pintar ini. Dari situlah si orang pintar ini langsung nunjuk ke arah si kakek-kakek tersebut, karena beliau merasa bahwa inilah penyebabnya kenapa ibunya Fahri belum juga bisa melahirkan. Nah, si kakek-kakek ini terus melotot, dan akhirnya si orang pintar tersebut langsung melakukan sesuatu. Dia melakukan perlawanan kepada sosok kakek-kakek ini. Tapi pada waktu itu, si orang pintar ini kalah. Dia tersungkur jatuh. Dan pada waktu itu, si orang pintar ini bertanya lagi, kakek ini siapa? Kenapa kok kakek melakukan hal ini? Si ibu ini kasihan, dia mau melahirkan. Nah, si kakek ini cuma diem dan matanya masih tetap melotot. Terus si kakek ini nunjuk ke arah bawah. Jadi karena ini adalah rumah panggung, si kakek ini nunjuk ke arah bawah. Berarti ada sesuatu di bawah. Nah, dari situlah kemudian si orang ini pun sadar. Dia melihat sekelilingnya, terus langsung ngomong ke bapaknya Fahri, Pak, cepat segera ambil mandau, ambil senjata. Kita ke bawah. Pasti ada sesuatu di bawah. Oh ya sudah, Pak. Diambillah senjata ini. Beliau ambil mandau, langsung keluar dari rumah, dia menuju ke bawah rumah panggung. Ternyata ketika disorot oleh cahaya yang waktu itu masih menggunakan cahaya lentera, ada seekor anjing. Anjing ini ukurannya tapi nggak seperti anjing pada umumnya. Terlihat lebih besar, dan anjing ini mulutnya menganga ke atas. Jadi terlihat kalau seolah-olah anjing ini nunggu di bawah ibunya Fahri persis. Nah, dari situlah si orang pintar bilang, ini yang harus kita bunuh. Nah, anjing ini masih terus menganga. Mulutnya masih terus menganga. Kayak nunggu sesuatu yang jatuh dari atas. Nah, yang ada di pikiran bapaknya Fahri waktu itu, pasti anjing ini adalah sosok makhluk gaib yang menyerupai anjing, yang sengaja nunggu di bawah. Jadi ketika ibunya Fahri ini melahirkan, janin ini langsung ditangkap oleh sosok anjing tersebut. Nah, itulah kepercayaan dari orang-orang yang ada di sana. Jadi pada waktu itu, langsung bapaknya Fahri ini mengeluarkan mandonya, dan ketika mau disabetkan mandonya pada anjing ini langsung menghilang seperti terbang menyerupai bayangan hitam. Setelah kejadian itu, ibunya Fahri ini teriak-teriak kesakitan. Langsunglah orang-orang ini kembali lagi ke dalam rumah, dan disinilah Fahri berhasil dilahirkan. Nah, disinilah Fahri ini mendapatkan cerita itu dari orang-orang yang menyaksikan kejadian pada saat itu ketika Fahri ini dilahirkan. Nah, berjalannya waktu, Fahri masih tinggal di sana dan bapaknya itu kerja di Samarinda. Beliau kerja sebagai kuli angkut di sana, dan pulangnya itu kadang 3 minggu sekali, kadang juga 1 bulan sekali. Jadi Fahri tinggal sendiri bersama ibunya. Waktu itu di sekitaran Fahri usia 6 tahun, dia ingat ada sebuah peristiwa. Jadi ceritanya Fahri ini main di tepian sungai Mahakam itu. Dia ketemu satu orang anak yang usianya hampir sama dengan Fahri. Si anak ini kepalanya pelontos. Dia hanya pakai celana dalam. Dan waktu itu si anak ini ngajak Fahri mainan. Awalnya Fahri diajak masuk ke hutan, kemudian keluar lagi. Dan pada satu saat, Fahri itu tiba-tiba diajak untuk berenang di Sungai Mahakam. Sementara Fahri masih ingat, ibunya itu sering mewanti-wanti supaya Fahri nggak usah berenang di Sungai Mahakam. Karena Fahri ini tergolong masih kecil, apalagi di Sungai Mahakam itu bahaya, banyak buayanya. Jadi Fahri ingat apa yang dipesankan oleh ibunya, dia nggak mau ikut. Ketika si anak pelontos ini ngajak Fahri untuk berenang, Fahri nggak mau ikut. Tapi dari raut wajah si anak pelontos ini kayak memelas. Dari situlah Fahri kemudian mendekat, dia pun ikut nyebur. Dan pada saat Fahri ini nyebur, ada tetangga Fahri ini yang melihat bahwa waktu itu Fahri ini nggak benar-benar nyebur seperti biasa, tapi seolah-olah ada yang mendorong Fahri dari belakang. Nah, ketika Fahri ini tenggelam di Sungai Mahakam itulah, semua yang ada di sana ini heboh. Jadi mulailah warga sekitar langsung mencari keberadaan Fahri. Dilakukan penelusuran di tepian-tepian sungai sampai ke tengah sungai, dan hal itu berlangsung sampai seharian penuh. Sementara Fahri belum bisa ditemukan. Nah, di sisi lain, yang ada di ingatan Fahri waktu itu, Fahri ini merasa kalau
Dia ada di sebuah rumah. Rumah ini nggak terlalu besar, terbuat dari anyaman-anyaman bambu. Di situ ada seorang kakek tua. Jadi Fahri ini ketemu dengan sosok kakek-kakek ini, dan pada waktu itu si kakek-kakek ini juga kaget. Loh, kamu kok di sini? Ayo kakek antar pulang. Tempatmu bukan di sini. Ayo kakek antar pulang ya. Diantarkanlah si Fahri ini menuju ke sebuah hutan. Dan dari situ Fahri jalan dengan santainya menuju ke rumah. Nah, ada waktu itu tetangga yang melihat, loh itu Fahri. Jadi semua warga yang ada di sana ini langsung berlarian memeluk Fahri. Terutama ibunya waktu itu yang kondisinya lemes ketika mengetahui Fahri ini kembali pulang ke rumah. Nah, ibunya Fahri ini tanya, kamu itu dari mana? Kan ibu sudah bilang, kamu jangan mainan ke sungai. Tapi Fahri cuma bilang, aku tadi ada di rumahnya kakek-kakek, Bu. Nggak tahu itu siapa. Sekitar beberapa bulan kemudian, ada lagi sebuah kejadian. Malam itu, ketika sudah 2 hari ibunya ini nggak bisa masak. Karena nggak ada bahan makanan, nggak tahu kenapa suaminya ini belum juga pulang. Jadi waktu itu nggak ada apapun yang bisa dimasak. Jadi 2 hari total Fahri dan ibunya ini belum makan apapun kecuali minum. Suatu malam, sekitar jam 7 malam, ada seorang laki-laki ini yang datang. Beliau datang mengetuk pintu dan beliau minta air. Ibu, boleh minta air, saya haus. Oh ya, sebentar saya ambilkan. Nah, ibunya Fahri ini pun akhirnya ngambil air minum, diserahkan ke sosok bapak-bapak ini. Beliau pun minum dan kemudian tanya, Ibu, saya boleh nggak minta makan? Saya lapar, belum makan beberapa hari ini. Nah, waktu itu ibunya ini juga bingung. Biasanya kalau ada seseorang tamu yang datang, tamu ini akan selalu disuguhi oleh ibunya Fahri. Tapi karena waktu itu beliau sendiri ini nggak punya bahan makanan, bahkan beliau dan juga Fahri belum makan selama 2 hari. Jadi secara terus terang ibunya ngomong ke bapak-bapak ini, Bapak mohon maaf ya Pak, kami sendiri ini jujur 2 hari belum makan, suami saya sendiri juga belum pulang. Nah, si bapak-bapak ini pun akhirnya berdiri. Ya sudah, enggak apa-apa Ibu, nanti akan ada yang ngirim bahan makanan ke sini. Tapi Ibu jangan kaget ya. Dan Ibu harus merahasiakan hal ini. Jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, ibunya Fahri waktu itu nggak paham apa yang dikatakan oleh bapak-bapak ini. Si bapak tersebut hanya bilang bahwa nanti akan ada yang membawa bahan-bahan makanan. Setelah itu beliau itu pun pergi. Nggak tahu siapa sosok bapak-bapak ini. Nah, setelah kepergian si bapak-bapak tersebut, sekitar 1 jam kemudian, ketika ibunya Fahri dan juga Fahri ini bersiap untuk tidur, tiba-tiba ada suara langkah. Sok, sok, sok. Di situ ibunya ini sudah curiga. Kok kayaknya ada sesuatu yang mendekat ke rumahnya. Nah, si Fahri waktu itu kebetulan juga belum tidur. Jadi dia pun diajak untuk ke depan ngelihat situasi yang ada di depan. Fahri ini juga ikut buka jendela. Jadi dia bisa melihat, ibunya juga bisa melihat ada sekitar 10 ekor buaya ini yang datang. Dan di mulutnya itu bawa sesuatu, yaitu ikan. Beliau sendiri ini sebenarnya juga takut melihat pemandangan yang seperti itu. Pemandangan yang sama sekali belum pernah dilihat sebelumnya. Ketika ada 10 buaya yang tiba-tiba datang mendekat ke rumahnya. Jadi jendela ini ditutup dan Fahri ini diajak masuk lagi ke kamar. Setelah itu gak terdengar lagi suara apapun. Nah, setelah kejadian itu akhirnya mereka pun keluar. Jadi ketika dilihat, dipastikan lagi sudah nggak ada buaya, ibunya ini kaget. Di depan rumah persis itu sudah banyak sekali ikan-ikan yang ada di sana. Beliau pun buka pintu, dilihat ternyata memang benar banyak sekali ikan-ikan sejenis ikan patin dan ukurannya itu besar-besar semua. Ikan-ikan ini pun akhirnya dikumpulkan. Keesokan harinya, karena bingung, yang dimasak ini hanya 2 ekor, sisanya dibawalah ke pasar. Dijual ke pedagang-pedagang yang ada di sana. Pedagang-pedagang yang ada di pasar itu juga heran, wah ini kok ikannya besar-besar, Ibu dapatnya dari mana? Waktu itu ibunya Fahri ingat bahwa pesan dari bapak-bapak yang pernah datang ke rumahnya itu, dia harus merahasiakan hal ini. Dia nggak boleh ngomong ke siapapun. Jadi waktu itu ibunya Fahri cuma bilang, oh ini suami saya yang jala. Oh ya Bu, ini ikannya bagus-bagus Bu.
nanti kalau dapat ikan lagi, jual aja ke saya, nggak apa-apa. Akhirnya dikasihlah uang. Ibunya Fahri ini mendapatkan uang lumayan pada waktu itu, dan dibelikan semua bahan-bahan pokok seperti beras, gula, dan lain sebagainya, dibawa pulang. Jadi beberapa hari itu, beliau dan Fahri ini akhirnya bisa makan. Ternyata sekitar 10 hari setelah kejadian itu, datang lagi buaya-buaya ini. Ada sekitar 10 ekor lebih buaya yang datang. Jadi waktu itu karena ibunya ini masih ketakutan, dia nggak berani ngelihat pemandangan waktu itu. Ibunya pun langsung ngajak Fahri masuk lagi ke kamar. Ditunggu sekitar hampir setengah jam, beliau keluar lagi. Ketika pintu rumah ini dibuka, beliau melihat lagi pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Banyak sekali ikan-ikan yang bertebaran di sana. Ikan-ikan ini seolah-olah diantar oleh buaya-buaya tersebut. Disitulah kemudian dibawa lagi ikan-ikan ini ke pasar, dijual, dan beliau pun dapat uang. Nah, kejadian itu terjadi sekitar 3 kali berturut-turut. Nah, pada saat Fahri ini sudah mau sekolah, masuk sekolah dasar, mereka tinggal di sebuah kontrakan yang ada di Samarinda sana, dan sampai sekitar kelas 6 SD, Fahri dan keluarga nggak lagi mengunjungi rumahnya yang ada di tepian Sungai Mahakam itu. Nah, hal itu berlalu sampai kemudian Fahri ini sekolah sampai SMA. Dia ingat-ingat lagi kejadian yang dulu pernah dialami. Tentang kejadian yang mereka didatengin sosok buaya. Dan kejadian di mana Fahri ini pernah bertemu dengan sosok kakek-kakek tua. Yang jadi pertanyaan besar di diri Fahri waktu itu, sebenarnya siapa sosok kakek-kakek ini? Sampai pada akhirnya satu malam, Fahri ini tidur, dia mimpi ketemu sosok kakek-kakek tersebut. Akhirnya pada kesempatan itu Fahri ini tanya, kakek ini siapa sebenarnya? Kok kakek ini selalu nolong Fahri? Nah, si sosok kakek-kakek ini bilang, loh kakek ini buyutmu, kakek ini kakek buyutmu. Kamu kenapa kok nggak kembali ke sana? Kakek ini kangen sama kamu. Setelah mengalami mimpi ini, Fahri sempat ceritakan hal itu kepada ibunya. Satu hal yang dipertanyakan oleh Fahri sebenarnya, waktu itu kenapa kok sosok kakek-kakek ini nyuruh aku pulang, Bu? Dia tanya ke ibunya. Sebenarnya rumah itu dulu rumah siapa? Nah, disinilah ibunya Fahri ini cerita bahwa ternyata rumah yang ditempati waktu itu, yang berada di pinggiran Sungai Mahakam ini, sebenarnya memang rumah dari kakek buyutnya Fahri. Dari situlah Fahri ini baru sadar bahwa ternyata sosok kakek-kakek yang sempat ditemui pada saat Fahri hilang di Sungai Mahakam itu adalah kakek buyutnya sendiri. Dan sampai cerita ini diturunkan, Fahri ini masih sering bertemu dengan sosok kakek buyutnya itu dalam mimpinya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Fahri kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.